Saya sedih, miris, dan saya marah. Bayangkan kayu sebesar itu, diameter 1,5 meter itu berapa ratus tahun perlu tumbuh untuk pohon sebesar itu. Ini manusia mana di Indonesia ini yang seenaknya aja bisa motong-motong kayu seperti itu? Apa salah tuh kayu? Dia bikin salah tuh pohon tuh apa? Dia bikin begitu banyak kebaikan buat manusia. Pencegah erosi, memberikan udara, menyaring udara yang segar buat manusia. Kok dipotong gitu aja? Dan yang lebih menjengkelkan, itu truk itu lewat di jalan raya 2 hari setelah peristiwa banjir ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam lestari. Yang terhormat Ibu Ketua Komisi 4 DPR RI, Bapak Wakil Ketua, dan para anggota Komisi 4 DPR RI yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk melaksanakan rapat kerja antara Kementerian Kehutanan dengan Komisi 4 DPR RI. Pertama, atas nama Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, saya mengucapkan bela sungkawa, duka mendalam terhadap bencana yang dihadapi oleh saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, serta daerah lainnya yang terkena dampak banjir dan tanah longsor. Oleh karena itu kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Peristiwa ini juga melecut saya sebagai pimpinan dan jajaran pimpinan di Kementerian Kehutanan untuk berefleksi dan mengevaluasi secara menyeluruh terhadap penata kelolaan hutan, forest governance, sehingga peristiwa serupa dapat dimitigasi dengan lebih baik di kemudian hari. Kami di Kementerian Kehutanan sesuai dengan perintah Pak Presiden Prabowo Subianto melalui Mensesnek dan Mensekap terus menggalang bantuan terutama melalui UPT di Sumatera untuk membantu berbagi solidaritas dengan para korban terdampak. Ibu Ketua, Bapak-Bapak Wakil Ketua, dan anggota Komisi 4 DPR RI yang saya hormati. Sesuai dengan undangan rapat kerja DPR RI tanggal 3 Desember 2025, izinkan kami pada kesempatan ini menjelaskan dan merespon terhadap agenda bahasan yang dimintakan kepada kami tersebut. Ibu Ketua, Bapak Wakil Ketua, dan para anggota Komisi 4 DPR RI yang berbahagia, bencana banjir, bandang, dan longsor khususnya di 3 provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terjadi karena kombinasi beberapa faktor yang saling terkait dan mengait. Pertama, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua, adanya siklus tropis Senyar yang membuat cuaca ekstrim dan curah hujan tinggi. Namun juga ada karena bentuk geomorfologi das, serta yang ketiga tentu adalah karena kerusakan pada daerah tangkapan air atau DTA. Sebelum menjelaskan lebih detail kondisi das terdampak bencana seperti yang diharapkan kepada kami, saya ingin menyampaikan laporan umum tentang kondisi deforestasi hutan kita. Pada tahun 2025, deforestasi di Indonesia hingga bulan September, sekali lagi saya tegaskan sampai bulan September, karena kami akan ukur kembali nanti di akhir Desember. Deforestasi Indonesia hingga bulan September menurun sebesar 49.700 hektar jika dibandingkan tahun 2024 atau menurun 23,01%.
Penurunan deforestasi tersebut juga teridentifikasi pada 3 provinsi terdampak banjir. Di Aceh menurun sebesar 10,04%, di Sumatera Utara menurun sampai 13,98%, dan di Provinsi Sumatera Barat turun 14% jika sekali lagi dibandingkan dengan tahun 2024. Secara rinci datanya dapat dilihat pada halaman 4 di tayangan yang sudah disediakan. Ibu Ketua, Bapak Wakil Ketua, para anggota Komisi 4 yang berbahagia. Selanjutnya kami akan menyampaikan gambaran mengenai daerah aliran sungai, das, dan perubahan tutupan lahan pada lokasi terdampak banjir di 3 provinsi tersebut. Pertama, di Provinsi Aceh. Di Provinsi Aceh, jajaran kami langsung terjun ke lapangan dan menemukan kurang lebih ada 70 titik banjir yang teridentifikasi masuk ke dalam 31 das dengan total luasan kurang lebih 3,05 juta luasan dasnya. Hektar di 15 kabupaten kota seperti yang dapat dilihat pada halaman 7. Kami telah melakukan analisa terhadap tutupan lahan di hulu das tersebut dengan menggunakan citra satelit, di mana pada kurun waktu 2019 hingga 2024 terjadi perubahan tutupan lahan dari hutan menjadi non-hutan seluas 21.476 hektar, terdiri dari perubahan tutupan hutan di kawasan hutan seluas 12.159 hektar atau 56,61%, serta di luar kawasan hutan seluas 9.317 hektar atau 43,39%. Dinamika perubahannya dapat dilihat secara detail pada halaman 8 sampai dengan halaman 11 seperti yang dokumen yang sudah kami masukkan. Pada 31 das yang terjadi bencana di Provinsi Aceh, kami identifikasi terdapat 217.301 hektar atau 7,1% luasan lahan kritis dari total luasan das terdampak. Kedua, di Provinsi Sumatera Utara. Di Sumut terdapat kurang lebih 92 titik banjir yang teridentifikasi masuk ke dalam 13 das dengan luas total 207.000 hektar yang terbagi ke dalam 11 kabupaten kota seperti yang dapat dilihat pada halaman 14. Dari analisa citra satelit dari kurun waktu 2019-2024 terjadi perubahan tutupan lahan dari hutan menjadi non-hutan seluas 9.424 hektar, terdiri dari kawasan hutan seluas 3.427 hektar atau 36,36%, serta di luar kawasan hutan atau area penggunaan lainnya seluas 5.997 hektar atau 63,63%. Grafik dan matik perubahan secara terperinci dapat dilihat pada halaman 15 dan halaman 16. Selain informasi tersebut dapat kami sampaikan bahwa di Provinsi Sumatera Utara terdapat lahan kritis seluas 207.000 hektar atau 14,7% dari total luasan 13 das terdampak, di mana detail nama das dan luasan lahan kritisnya dapat dilihat secara rinci pada halaman 17. Ketiga, di Provinsi Sumatera Barat. Di Sumbar, hasil identifikasi kami kurang lebih terdapat 56 titik banjir yang masuk ke dalam 3 das atau daerah aliran sungai dengan total luasan 13 das daerah aliran sungai dengan luasan total 39.800 hektar yang tersebar di 14 kabupaten kota seperti yang dapat dilihat pada halaman 19.
Hasil analisa kami menurut Citra Satelit menunjukkan bahwa ada perubahan tutupan lahan dari hutan menjadi non-hutan seluas 1.821 hektar, terdiri di dalam kawasan hutan seluas 1.444 hektar atau 79,29%, dan di luar kawasan hutan seluas 377 hektar atau 20,71%. Di mana dinamika perubahan per tahunnya dapat dilihat secara detail di halaman 20 dan 21. Pada 12 das di Sumatera Barat terdapat lahan kritis seluas 39.816 hektar, setara dengan 7% dari total luasan 12 das yang terdampak. Yang terhormat Ibu Ketua, Bapak Wakil Ketua, para anggota Komisi 4 DPR RI yang saya hormati. Berikutnya kami ingin menyampaikan beberapa upaya penegakan hukum di 3 provinsi sekaligus upaya menjawab pertanyaan masyarakat tentang asal material kayu ikutan, atau saya ulangi, menjawab pertanyaan masyarakat tentang asal material kayu yang ikut terbawa arus banjir. Sejak bulan Juni 2025, Kementerian Kehutanan telah melakukan upaya penegakan hukum di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Berapa di antaranya: pertama, mengungkap dan mengamankan penebangan pohon tidak sah, illegal logging, di Jorong Sarya Bayang, Kabupaten Solok pada bulan Agustus 2025. Barang bukti yang berhasil diamankan dan disita oleh penyidik Gakum berupa 152 kayu atau log, dokumen kayu, 2 unit alat berat eskavator, dan 1 unit alat besar, 1 alat berat bulldozer. Kementerian Kehutanan sempat dipra-peradilankan, namun kementerian menang dan kasus ini berlanjut. 2, mengamankan 4 truk kayu dengan jenis rimba campuran sebanyak 87 batang kayu tanpa dokumen di Kabupaten Tapanuli Selatan pada bulan Oktober 2025. Kasus masih dalam proses penyidikan. Dan ketiga, menangkap dan segera menyidangkan tersangka perusak koridor satwa Pesangan Aceh dengan barang bukti sebanyak 28 kayu bulat ilegal olahan. Pada kesempatan ini kami sampaikan terkait dengan PHAT di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan yang sempat menjadi berita beberapa saat yang lalu. Seperti yang telah dijelaskan dalam press release Dirjen PHL tanggal 2 Desember 2025, saya tegaskan bahwa belum ada satupun PHAT di wilayah tersebut, di wilayah Tapanuli Selatan, yang diberikan akses sistem informasi penatausahaan hasil usaha SIPUH sejak bulan Juli 2025 karena permintaan Bapak Bupati ketika itu. Selanjutnya, Kementerian Kehutanan berkomitmen untuk melakukan investigasi secara tuntas material kayu yang terbawa arus banjir. Berapa yang telah dan akan kami lakukan? Sebenarnya jam 11.30 tadi saya bertemu dengan Bapak Kapolri, namun karena Pak Kapolri ada urusan mendadak dengan tim reformasi Polri, maka pertemuannya akan ditunda pada jam 5 nanti. Menindaklanjuti MOU antara Kementerian Kehutanan dan Polri dalam ruang lingkup sinergisitas tugas dan fungsi di bidang pembangunan kehutanan, maka dibentuk tim kerjasama untuk melakukan investigasi tentang asal usul kayu ilegal tersebut. Dan tentu kemarin Pak Menko Pratikno beserta Pak Mensesnek dan Mensekap juga sudah menginstruksikan agar Satgas PKH bergerak. Jadi nanti MOU kami dengan Kepolisian Republik Indonesia ini akan diintegrasikan dengan PKH sekali lagi untuk segera mungkin membuktikan atau menemukan asal-usul kayu tersebut. Kami berharap segera dapat menyelesaikan. Bila ditemukan ada unsur pidana, maka kami tidak lanjuti dengan proses penegakan hukum setegas-tegasnya. 2, saat ini kami telah melakukan susur sungai melalui drone untuk memantau jalur das terdampak yang dilewati material kayu tersebut. Nanti bisa kalau dilihat di gambarnya, kita coba susuri di mana terjadi longsor, di mana kemungkinan kayu itu berasal. Ini juga akan menjadi data pendukung awal untuk kemudian kita mencari di mana sebenarnya asal kayu tersebut. Ketiga,
Kami juga menggunakan alat identifikasi kayu otomatis atau AICO yang merupakan aplikasi berbasis Android sebagai alat investigasi dan pendekatan mengetahui jenis kayu, penampakan fisik kayu, hingga penampakan tanda-tanda bekas perlakuan manusia terhadap kayu. Sehingga ketahuan apakah ini ditebas atau didorong pakai bulldozer dan lain sebagainya. Kemudian data ini menjadi salah satu bagian investigasi yang akan kami tindak lanjuti bersama Polri dan Satgas PKH sekali lagi untuk membuka kepada publik sejujur-jujurnya, seluas-luasnya, setransparansi mungkin dari mana kayu-kayu ini berasal. Selain itu, Kementerian Kehutanan segera melakukan dua hal penting yang patut digarisbawahi. Pertama, Gakum Kehutanan sedang melakukan inventarisasi subjek hukum yang terindikasi berkontribusi terhadap terjadinya bencana banjir longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Gakum Kehutanan sementara telah menemukan indikasi pelanggaran di 12 lokasi subjek hukum, 12 perusahaan di Sumatera Utara, dan penegakan hukum terhadap 12 subjek hukum tersebut akan segera dilakukan. Gakum kami sedang ada di lapangan dan insya Allah nanti akan segera kami laporkan kepada Komisi 4 dan juga kepada publik hasil dari 12, lebih kurang 12 lokasi atau subjek hukum ini. Kedua, sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, sebelumnya kami sudah melakukan pencabutan 18 PBPH seluas 526.114 hektar pada tanggal 3 Februari 2025. Sebagai tindak lanjut penertiban kawasan hutan yang diperintahkan oleh Pak Presiden, kami, Kementerian Kehutanan, setelah nanti mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden, akan kembali mencabut izin sekitar 20 PBPH yang bekerja buruk, lebih kurang seluas 750.000 hektar di seluruh Indonesia termasuk di 3 provinsi terdampak. Nama perusahaannya, luasan persisnya saya tidak bisa laporkan pada saat ini karena saya harus mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto terlebih dahulu. Ketiga, dan ini bagian dari rekomendasi yang saya bacakan di saat sekarang ini, bahwa kami akan melakukan rasionalisasi PBPH dan melakukan moratorium izin baru pemanfaatan hutan tanaman dan hutan alam. Ibu Ketua, Bapak Pimpinan dan anggota Komisi 4 DPR RI yang saya hormati, atas permohonan data dari Komisi 4 DPR RI terkait dana yang tersedia untuk rehabilitasi DAS, izinkan kami menyampaikan bahwa alokasi anggaran APBN tahun 2026 yang tersedia untuk rehabilitasi DAS di 3 provinsi terdampak sebesar 29 miliar rupiah dengan rincian sebagai berikut. Aceh 8,4 miliar rupiah, Sumatera Utara sebesar 11,5 miliar rupiah, Provinsi Sumatera Barat sebesar 9,08 miliar rupiah. Secara detail anggaran dan kegiatan dapat dilihat pada halaman 28. Sesuai dengan data yang tadi kami sampaikan bahwa total lahan kritis pada areal DAS terdampak di 3 provinsi seluas 464.598 hektar yang diselesaikan dengan skema reboisasi di dalam kawasan hutan dan skema kebun bibit rakyat pada area penggunaan lainnya. Detailnya saya kira di rapat berikutnya kami bisa mengajukan berapa anggaran yang memang sangat ideal untuk melakukan rehab di 3 DAS, 3 provinsi yang terdampak. Ibu Ketua dan Bapak Wakil Ketua dan para anggota Komisi 4 DPR RI yang saya hormati, kami laporkan bahwa bercermin dari kejadian banjir dan tanah longsor, kami akan melakukan langkah-langkah korektif kebijakan secara menyeluruh. Di antaranya adalah melakukan evaluasi tata kelola pembangunan kehutanan, di antaranya mewujudkan digitalisasi satu peta, insya Allah Desember atau paling lambat Januari ini akan selesai. Kemudian mempercepat pengakuan hak hutan adat seluas 1,4 juta hektar, karena kita tahu bahwa masyarakat adalah salah satu kelompok yang memiliki kemampuan menjaga hutan. Ketiga, penegakan hukum terhadap pelanggaran kehutanan terutama illegal logging dan penambahan personil polisi kehutanan untuk melakukan penegakan hukum tersebut. Dan terakhir, harmonisasi dan integrasi rencana tata ruang melalui badan antar kementerian dan lembaga.
Kedua, mempercepat pematangan konseptualisasi revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 untuk memperkuat hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan hutan. Ketiga, mendorong penetapan rancangan peraturan pemerintah tentang konservasi tanah dan air untuk mensinergikan pengelolaan lahan oleh para pihak dalam mempertahankan keberlanjutan fungsinya. Empat, mendorong pembentukan satuan tugas pengelolaan DAS lintas kementerian dan lembaga dan mengembangkan sistem aplikasi untuk pemantauan terhadap mitigasi banjir sebagai early warning system di DAS, termasuk digitalisasi pemantauan pemenuhan kewajiban pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan. 5. Optimalisasi sumber-sumber pembiayaan RHL dalam kerangka penanganan lahan kritis. Ibu Ketua, Bapak-Bapak Wakil Ketua, dan para anggota Komisi 4 DPR RI. Demikian kami laporkan kepada Bapak Ibu sekalian, anggota Komisi 4 DPR RI. Mohon kiranya saran, masukan, evaluasi dari seluruh anggota Komisi 4 DPR RI pada rapat kerja hari ini untuk pembangunan kehutanan selanjutnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan, kepada anggota Komisi 4 DPR RI atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan paparan pada hari ini. Dan juga ucapan terima kasih atas segala dukungan dan bimbingan selama ini. Bapak Wakil Ketua dan seluruh anggota Komisi 4 DPR RI yang mewakili fraksi masing-masing tadi, Pak Sony, Bu Alin, Bu Melati, Pak Rajiv, kemudian Bu Hindun, Pak Rahmat Soleh di atas sana, Pak Heri, dan juga pimpinan yang tadi memberikan saran, masukan, evaluasi, dan sekaligus motivasi. Pak Sony sudah? Nomor 1 tadi Pak? Pak Sony nomor 1 tadi kita sebutkan. Pertama Ibu, Bapak sekalian, secara umum saya harus komentari karena memang banyak sekali tadi pertanyaan yang satu sama lain melengkapi, menegaskan sekaligus overlap. Perintah Bapak Presiden kepada saya ketika ditunjuk menjadi Menteri Kehutanan itu dua. Pertama beliau katakan, kamu jaga hutan, yang kedua kamu harus berani. Dua yang disampaikan Pak Presiden. Dengan apa yang saya miliki, dengan tim yang saya miliki, kita terus berusaha bertransformasi untuk menjaga hutan kita lebih baik. Tadi banyak mengatakan ini sekedar data, kira data itu adalah penanda. Data statistik itu memang kita tidak bisa berhalakan, tapi paling tidak itu menjadi penanda apakah yang kita kerjakan baik, buruk, dan apa yang harus disempurnakan. Ketika tadi ada bahwa angka deforestasi kita dibanding tahun lalu itu rendah, bukan berarti kita harus menepuk dada. Betul tadi dikatakan oleh teman-teman yang lain secara historis, tadi Pak Wakil Ketua Pak Yohan, Pak Rajif juga mengatakan bahwa secara historis memang ada kesalahan struktural yang jangan diulangi lagi. Dan oleh karena itu penurunan angka deforestasi yang sementara ini kami lakukan itu memang tidak cukup mengkompensasi apa yang terjadi pada masa lalu. Dan oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya ingin tegaskan pada masa saya setahun ini saya sudah minta data secara terang benderang kepada selain PSN yang diperintah oleh Pak Presiden, dan ini merupakan cita-cita beliau, asta-cita beliau. Ya. Saya tidak pernah menerbitkan pelepasan kawasan kecuali satu di luar PSN, yaitu pelepasan kawasan untuk kepentingan IAIN di Kampung Pak Johan di Bima 50,99%. Di luar itu ya, di luar itu saya bisa bersaksi, saya secara ketat seperti apa yang diperintahkan Prabowo Subianto tidak pernah mengeluarkan atau menurunkan fungsi hutan. Termasuk Ketua, Pak Wakil Ketua, ya, di 3 provinsi terdampak 1 jengkal pun ya, saya tidak pernah melakukan pelepasan kawasan di tempat tersebut. Yang lain, izin tadi Ibu yang mengatakan tentang hutan alam yang ditebang. Saya baru menerbitkan 4 PBPH ya. Dan itu bukan PBPH untuk HTI dan penebangan hutan alam, tetapi justru PBPH untuk jasa lingkungan dan restorasi ekosistem. Ini perintah Pak Presiden. Saya coba jaga komitmen moral ini ya, untuk benar-benar mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Pak Presiden tentang keberanian. Alhamdulillah, wasyukurillah. Perintah Pak Presiden harus berani. Dengan sekarang ada Satgas PKH Bapak Ibu kalian. Misalkan dalam contoh konkret Tesonilo. Persoalan yang puluhan tahun sudah menimpa
taman nasional kita. Insya Allah saya adalah menteri pertama yang bisa menginjakkan kaki ke sana dan memulai memperbaiki taman nasional kita tersebut. Insya Allah nanti di Desember, paling tidak sampai Desember akhir nanti, Tesonilo yang total jumlahnya 81.000 yang sekarang diokupasi oleh masyarakat yang bersifat ilegal, kita berunding, kita persuasi kepada masyarakat, insya Allah akan mulai direalokasi secara damai sehingga nanti Gajah Domang dan saudara-saudaranya itu akan memiliki ekosistem yang lebih luas lagi dari 12.000 hektar, insya Allah menjadi 31.000 hektar. Jadi memang dua perintah itu harus dikerjakan dengan memperbaiki tata kelola governance kita. Tidak mudah Bapak, tidak mudah. Karena dikatakan tadi Bapak sendiri mengatakan memang masalahnya sudah cukup besar. Nah apa yang harus kita perbaiki? Kalau tadi Pak Bangka tadi, apa yang kita perbaiki? Saya kira Bapak Ibu sekalian sudah menginisiasi revisi Undang-Undang Kehutanan. Saya kira itu penting sekali. Kalau kita bicara tadi Pak Sony tentang tata kelola, tadi Bu Alin juga melihat masa depan tentang itu ya. Semua tadi tetap tentang Pak Rajiv juga tentang tata kelola, Bu Hindun juga tadi. Saya kira kita punya pengalaman panjang bagaimana hutan dikelola dan bagaimana kemudian cara mengelola kita itu tidak maksimum untuk memproteksi hutan kita. Yang terjadi pada undang-undang sekarang Bapak Ibu sekalian, hutan produksi dan hutan lindung itu otoritasnya ada provinsi. Sementara tapaknya hutan produksi dan hutan lindung itu ada di kabupaten kota. Bupati apa mau ikut terlibat menjaga itu karena nomenklaturnya bukan mereka. Tidak terlibat. Apakah Kementerian Dinas Kehutanan di provinsi juga mampu untuk melakukan itu? Saya baru dengar dari Kepala Dinas Bengkulu. Anggaran yang mereka miliki untuk pengawalan hutan hanya 50 juta per tahun. 50 juta per tahun. Jadi nampaknya betul tadi beberapa Bapak menyampaikan bagaimana kita berharap sesuatu berubah tapi dengan cara yang sama. Komitmen moral perintah Pak Presiden saya coba jaga Bapak sekali lagi. Saya baru melakukan pelepasan kawasan hutan di PSN sekali lagi cuma satu di kampungnya Pak Johan untuk kepentingan pendidikan keagamaan. Tidak sejengkal pun saya melakukan pelepasan kawasan di provinsi terdampak bencana. Tapi komitmen moral dan komitmen politik semacam ini tidak bisa akan langgeng tanpa ada perubahan struktural. Yaitu perubahan, saya katakan tadi Bu, pegawai kami sekitar 16.000. Se-Indonesia, polisi hutan kami jumlahnya 3.000. Di Aceh hutannya 3,5 juta, polisi kehutanan kami 64 orang Pak. Satu orang harus mengawal 54.000 hektar. Jadi ini betul-betul kita pikirkan bagaimana kemudian ya, misalkan kita selalu belajar dari satu orde ke orde yang lain kita belajar. Dan dari kita mesti bisa memetik pelajaran dari apa yang terjadi itu. Ketika dulu Orde Baru dikritik bahwa sistem sentralisasi mengakibatkan kerusakan hutan dan kemudian didesentralisasi, hutan kita tambah rusak Pak. Ketika dulu Bapak Bupati, Bapak Gubernur memiliki otoritas untuk melakukan alih fungsi hutan. Kemudian dikompromikan dengan sistem kongruen, ada di pusat tapi juga ada di daerah, tapi juga tidak terjangkau seperti yang saya katakan tadi. Pak Dori bikin cerita. Tapaknya ada di kabupaten kota, dinasnya tidak ada di kabupaten kota. Anggarannya jadi ada dua, Bu. Selain undang-undang kehutanan juga undang-undang otonomi pemerintah daerah. Undang 23 kehutanan itu dianggap sebagai bukan hal yang dibagi dua itu. Bukan urusan wajib. Bukan urusan wajib, tapi itu adalah urusan pilihan. Jadi dua undang-undang menurut saya harus diubah. Bagaimana kemudian urusan kehutanan menjadi baik. Yang kedua tadi struktur. Ada polhut di kepala dinas Pak, tapi dia tidak akan nurut kepada Dirjen Gakum kami karena bosnya bukan dirjen, tapi kepala dinas. Nah saya kira revisi undang-undang termasuk melakukan pemberdayaan terhadap KPH, Kesatuan Pengelolaan Hutan yang pada berapa tahun ini dilemahkan fungsinya menurut di Undang-Undang Cipta Kerja seperti yang dikatakan tadi, mau tidak mau memang harus kita hidupkan kembali. Tadi Ibu mengatakan 30% dihapus Undang-Undang Cipta Kerja, ya harus dikembalikan kalau kita memang ingin bersama-sama menjaga itu dan mencoba melaksanakan secara serius. Jadi saya setuju sekali lagi Pak Sony, kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga hutan kita. Ya. Saya sudah katakan perintah Bapak Presiden
Saya terus terang otoritas tentu ada di saya Pak, tapi saya sebagai pembantu presiden tidak akan mengatakan sesuatu tanpa ada blessing dari beliau. Ketika tanggal 2 Februari saya mencabut 18 izin PBPH yang ngaur sengaur-ngaurnya, ya, kita catat ada kategorinya, ada peringatannya, proses segala macam. Ya. Mereka punya PBPH tapi membiarkan orang nanam sawit di sana. Mereka nunggu supaya mungkin ada tambang di sana, nanti ada penyelesaian B2B. Saya cabut Pak, 500.000 hektar, setengah juta saya cabut, atas izin presiden. Sekarang saya sudah identifikasi sebenarnya bukan pekerjaan karena banjir ini. Sama sekali bukan karena banjir ini. Ini sebuah proses yang panjang dan memang saatnya saya akan melapor ke presiden. Ada lebih kurang 20 PBPH saya katakan tadi. Ya, yang luasannya sekitar 750.000 hektar. Yang pada saatnya memang harus dicabut. Karena memang tidak melakukan fungsinya seperti yang diperintahkan oleh undang-undang. Moratorium tadi Ibu mengatakan, ya, saya setuju sekali. Ya. Bahkan kalau untuk hutan alam, kalau kita cabut sama sekali, monggo ya. Karena memang sekali lagi saya baru menerbitkan 4 PBPH. Saya dianggap, mohon izin Bu Ketua, selama ini saya dianggap tidak melakukan governance yang baik karena banyak izin yang tidak saya keluarkan. Perintah Bapak, saya katakan, jaga hutan. Karena kita tahu bisnis menebang itu sudah sunset. Tapi kok masih banyak orang yang ingin berbisnis itu. Pasti ada sesuatu. Saya terbitkan 4 PPH tapi itu untuk jasa lingkungan. Justru menanam. Bisnisnya sekarang menanam. Apalagi Pak Presiden sudah menerbitkan Perpres 110 ya, yang memungkinkan nilai ekonomi karbon melalui perdagangan karbon. Yang bisnisnya memang harus berubah Pak. Nggak menebang lagi. Tapi dengan orang menanam dia mendapatkan sesuatu. Toh masyarakat kita sebenarnya ya, livelihood masyarakat kita menjaga hutan itu sangat tergantung kepada kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan. Bagaimana mungkin mereka bisa menjaga hutan kalau mereka kelaparan Pak? Itulah dulu ada program perhutanan sosial yang sekarang menjadi terus kita dorong. Kita dorong, Pak Presiden mengatakan 1,4 juta hektar untuk masyarakat adat kita kerjakan. Karena kita tahu bahwa masyarakat adat lah yang paling otentik, yang memiliki tradisi menjaga hutan. Saya terbuka dengan LSM dan teman-teman pergerakan. Saya terbuka sekali lagi, saya ajak sebuah satgas yang inklusif, ngajak teman-teman aman, teman-teman walhi untuk mencoba mempercepat hutan adat ini. Namun sekali lagi memang pekerjaan banyak sekali. Kita juga diperintahkan oleh Bapak Presiden untuk tidak mengutuk masa lalu, mikul duur mendam jero. Ya. Tapi kita belajar dari masa lalu agar tidak terjadi lagi. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian masukan tadi, ya, detail sekali. Bagaimana kita harus tegas illegal logging termasuk Ibu tadi. Tapi kalau polisi hutan kita jumlahnya sekian, kemudian struktur APH kita mohon maaf ya, kita berkawan dengan teman-teman APH. Tapi kalau seandainya di bawahnya masih melakukan Ibu katakan tadi ada bintang, ini gimana nih? Kira-kira memang kita bisa selesaikan hal seperti itu. Ya alhamdulillah sekali lagi dengan Satgas PKH ini dan kami bagian dari situ. Ya, banyak sekali yang memang bisa kita lakukan termasuk misalkan melakukan reclaim ya, menghadirkan kembali Taman Nasional Tesonilo kita yang menjadi rumah domang dan kawan-kawannya tersebut. Ini yang dikatakan oleh Pak Sodi tadi sebagai reformasi menyeluruh Pak. Saya kira memang perbaikan regulasi dan kemudian diterjemahkan dalam komitmen pekerjaan sehari-hari. Bu Alin tadi soal solusi ke depan, saya kira itu solusinya Bu. Sekali lagi kita tidak mengutuk masa lalu tapi kita belajar dari masa lalu seperti kata Pak Rajib juga tadi. Ya. Jadi saya setuju ya. RT RW dan salah satu masalah sekarang dulu ada badan koordinasi RT RW atau apa namanya yang sekarang tidak ada Bu. Jadi bagaimana mungkin, ini saya teman-teman dari daerah sering bilang, kalau memang ada masalah kemudian harus berkonsultasi ke banyak tempat, ke KATR BPN harus bicara, ke Kemendagri harus bicara. Di satu ratas Pak Nusron Wahid sudah mengusulkan pada Pak Presiden, nanti saya cek apa progresnya, supaya ada badan lagi untuk tata ruang ini, koordinasi tata ruang. Kalau nggak salah ketika itu diminta Bappenas untuk menjadi semacam koordinatornya, menteri terkait kemudian bergabung di sana. Nanti datanya bisa kita share Ibu tentang data ruang itu, termasuk nanti tentu adalah perusahaan yang belum memenuhi kewajiban Rehabdas ya. Tadi Polhut Ibu mengatakan juga sudah tua, itu faktanya Bu, faktanya. Dan jumlahnya hanya 3.000 berapa? Lahan kita 125 juta, Polhut kita kalau nggak salah 3.400 sekian. Tadi juga ada masalah PNBP tidak kembali ke Kementerian Kehutanan, itu faktanya.
Kita harus duduk bareng-bareng nih dengan dengan Menteri Keuangan. Pak Purbaya sudah datang ke kantor saya waktu itu, kita mendatangkan MOU ya. Salah satunya kita katakan, bagaimana mungkin kita bisa jaga hutan kalau seandainya PNBP yang disediakan hutan kemudian mampir ke dimasukkan ke Kementerian Keuangan, kemudian diredistribusikan secara proporsional kepada kementerian lain. Taman nasional kita di Rinjani atau di Taman Komodo dapat PNBP sekitar 60 miliar setahun, tapi yang kembali menjadi dikelola oleh Taman Nasional kita cuma 10 miliar misalkan. Ini kan ada persoalan struktural yang kita perbaiki. Siapa yang bekerja dia yang menuai. Siapa yang mendapatkan uangnya, ya dia yang harus mendapatkan kembali untuk dipergunakan kembali ke tapak, ke alam. Ke siapa kita akan komplain soal ini? Kan harus bersama-sama nih kita perjuangkan. Saya sudah berbicara dengan Pak Purbaya, namun mungkin ada struktur keuangan ya yang memang harus di-manage demikian rupa oleh beliau, sehingga memang belum bisa seperti yang kita harapkan itu. Soal tobat barang-barang tadi kata Bu Alin, saya alhamdulillah sudah mendapat WA dari Pak Gus Imin, ya, beliau mengatakan minta maaf kepada saya, mengatakan bahwa bukan itu maksudnya. Beliau secara gentle saya kira minta maaf, dan saya kira saya terima maaf beliau karena memang bukan itu maksud beliau. Beliau mengatakan demikian kepada saya, dan sebagai sesama menteri saya katakan kita harus kompak. Ya. Nggak boleh lagi ada pernyataan yang justru saling mendiskreditkan antara kementerian yang lain. Ini penting, ya. Ini semuanya anak buah Pak Prabowo. Ya, tidak bisa mengeluarkan pernyataan yang justru mengganggu stabilitas kita. Dan sekali lagi saya apresiasi Gus Imin mengatakan maaf kepada saya dengan pernyataan yang keliru ketika itu. Bu Melati tentang penurunan tren, ya, saya kira bukan karena hutannya tidak ada, Bu, ya. Tutupan hutan kita masih ada, tapi saya kira ini adalah hasil kerja keras kita bersama. Ya. Kenapa misalkan angka kebakaran hutan kita menurun setahun ini? Alhamdulillah. Dari 236.000 hektar pada 2024, sekarang sampai bulan September yang lalu hanya 213.000 hektar. Ini prestasi. Tadi juga dikatakan soal kenapa turun, ya saya kira mulai meskipun sama sekali belum sempurna. Sampai tadi Ibu sampai melihatkan bagaimana ada truk yang keliling dengan ngeledek kita masih berjalan di ruas jalan setelah terjadi banjir. Itu persoalan kita sekali lagi, tapi saya merasakan dan saya optimis apabila kerjasama antar kementerian ini, ya, termasuk PKH di sana terus bekerja dengan baik, insya Allah hal-hal semacam tadi, Ibu, kalau di backing oleh Bintang, di PKH-nya juga Bintang, insya Allah ya, Polhut kita bisa bekerja sama dengan lebih baik untuk menertibkan truk yang tadi diperlihatkan oleh Ibu, yang benar-benar membuat hati kita juga sedih. Ketika kita masih grieving, kita masih berduka, tapi sudah ada orang yang dengan berani sedemikian rupa. Dan saya tidak tahu, sekali lagi nanti saya akan tanyakan ke Pak Dirjen Gakum, itu di mana dan kenapa orang kita tidak ada di sana. Detail citra Ibu nanti kita bisa serahkan ke Ibu. Saya kira ini juga hasil data citra ya. Kinerja PBPH buruk, sekali lagi saya punya komitmen, Bu, untuk mencabut PBPH yang kinerja buruk tadi, tentu dengan kriteria yang ketat ya, dengan ketat dan keberanian yang seperti yang diperintahkan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto. Pak Rajiv tentang akumulasi masa lalu, kerusakan historis, dan segala perbaikan struktural seperti yang saya katakan tadi, Pak Rajiv ya. Kita tidak bisa hanya memadamkan api, tetapi bagaimana memastikan memang api-api itu tidak menyala lagi dengan seperangkat peraturan berikut anggaran dananya yang memang cukup untuk mengatasi tersebut. Karena sekali lagi bagaimana kita ingin berharap suatu hal berubah, tapi dengan cara yang sama. Soal PLTA Batang Toru segala macam, tadi saya sudah katakan, Pak Rajiv, kami sudah mengidentifikasi, saya tidak bisa sampaikan di forum ini apa saja, tapi sudah ada lebih kurang 12 subjek hukum perusahaan yang teridentifikasi, diduga melakukan pelanggaran, dan hari ini dari kemarin sebenarnya Polhut kami sudah ada di lapangan, dan saya kira 1-2 hari ini akan ada hasil yang bisa kita rilis kepada publik dan juga kepada Komisi 4 tentunya. Khusus tentang TPL, Pak, jadi sekali lagi tidak hanya TPL, tapi ada 20 tadi PBPH ya, yang bermasalah yang akan coba kita tertibkan, termasuk melakukan rasionalisasi terhadap izin TPL ini. Ya. Di konsesi TPL yang sekitar 187.000, itu sudah ada sekitar
Berapa yang udah sertifikat? Yang ada sertifikat berapa? 46.000 terfragmentasi, Pak. 46 ribunya sudah terfragmentasi dan diantaranya juga telah terbit sertifikat. Jadi ada TORA, ada APL, ada perhutanan sosial, ada pengajuan lain sebagainya. Ya, oleh karena itu nanti akan kita rasionalisasi sehingga tentunya bagi perusahaan ini juga sehat. Dia hanya menguasai sesuatu yang memang bisa diproduksikan. Sisanya nanti tentu akan kita pergunakan untuk kepentingan macam-macam tadi. Apakah bisa untuk TORA, apakah bisa untuk kemitraan konsesi ya, yang bisa dilakukan dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Kemudian Bu Hindun, anggaran HERA-L itu PR Bu. Pak Alex dari ketika pengajuan anggaran sudah berteriak kencang, saya kira saya tertolong untuk itu, tapi akhirnya ya, dengan politik anggaran ya, antara pemerintah dan Banggar dan DPR baru segitu. Ada kenaikan sekitar 1 triliun, masih kurang. Insya Allah nanti di ABT nanti terutama saya kira kita akan mulai berbicara tentang terutama tentang DAS ya, yang ada di tempat-tempat yang terdampak ini. Pencabulan BPH ini Bu Hindun tentu mempertimbangkan banyak hal, dan agar tidak open access kita akan aktifkan KPH untuk menjaga di sana, termasuk juga membuka kepada swasta-swasta yang lebih kredibel untuk memang ingin berusaha dan kemudian juga mempunyai kemampuan untuk menjaga hutan tersebut Bu. Tapi saya arahkan sekali lagi PBPH-nya bukan untuk PBPH alam ya, tapi justru PBPH RE, restorasi ekosistem atau jasa lingkungan. Tobat Naswa sudah saya sampaikan tadi Bu. Sama-sama tobat kita. Pak Rahmat Soleh, saya tidak denial Pak. Saya sama sekali tidak denial. Saya tadi mengatakan bahwa banyak faktor yang menyebabkan banjir ini kompleks, dan kombinasi antara faktor itulah yang menyebabkan banjir tersebut. Cuaca hanya salah satunya. Lebih dari itu memang ada evaluasi dari kami, ya, evaluasi dari kami tentang hutan, tentang AMDAL di kementerian lain, pemerintah daerah sendiri. Kalau tadi dikatakan PPKH Pak, ada bukaan tadi di Batang Toru segala macam. Ya, bisa saya saksikan misalkan ada perusahaan apa itu yang besar, Green Court, Agin Court misalkan yang sering viral itu dari tahun 80 itu udah jadi APL Pak. Saya juga baru tahu ketika kasus ini saya minta Dirjen Planologi menyerangkan kepada saya. Dari 87 tahun 87 sampai kemudian ada perubahan tata ruang di 2005. Ya, di 2005 itu memang APL bukan kawasan, meskipun di sekelilingnya itu adalah Taman Nasional. Siapa yang membuat RT/RW? Siapa yang mengajukan RT/RW? Kita bersama Pak. Ada keterlibatan pemerintah daerah juga di sana di masa itu. Jadi sekali lagi saya tidak mengatakan, apalagi saya berapologi, saya defensif bahwa ini ada terkait dengan hutan. Iya, oleh karena itu kita harus perbaiki Pak, perbaiki diri kita agar sekali lagi dikatakan tadi semua terenyuh. Saya di hari kedua Pak juga datang ke Agam, dari Riau saya datang ke Agam melihat sendiri dengan Bapak polisi. Saya kebetulan dapat mengevakuasi 2 jenazah di depan mata saya sendiri. Sangat sedih sekali. Tapi apa kemudian yang bisa kita lakukan untuk perbaikan secara struktural yang tadi mudah-mudahan sudah bisa saya coba sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Lahan kritis 12 juta ini sudah di-announce oleh Pak Presiden di UN General Assembly di New York. Ya. Kita sedang bekerja untuk itu Bapak. Salah satu caranya karena memang keterbatasan APBN dan saya kira bisa, yaitu melalui skema perdagangan karbon. Saya sudah bertemu dengan beberapa entitas perdagangan di Belem kemarin atau di Sao Paulo, ketemu dengan beberapa investor yang ingin memang melakukan restorasi ekosistem di kita, termasuk melakukan restorasi di 12 juta hektar ini. Saya berharap justru lebih banyak nanti keterlibatan swasta yang mendapatkan insentif dari bisnis menanam daripada menebang. Ini yang memang digambarkan secara baik di Perpres 110 tentang nilai ekonomi karbon tersebut. Saya setuju Pak, kalau memang ada ruang untuk memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja dan mengembalikan angka 30% minimum supaya daya tampung itu, saya sangat setuju sekali. Itulah Pak, soal Satgas PK itulah yang diumumkan oleh Pak Presiden ketika berada di Padang tersebut. Ya, meminta kepada Satgas PKH dan kami bagian dari situ untuk kemudian dapat meminta denda kepada para perusahaan-perusahaan itu, ya, ambil dari perusahaan itu dan kemudian denda itulah kemudian yang akan dikembalikan pada masyarakat yang ada di 3 provinsi terdampak. Saya sudah tanda tangan Pak, untuk sawit saya sudah tanda tangan, sekitar 6 triliun saya tanda tangani. Sekali ditagih sekarang bareng-bareng oleh Gakum dan oleh Satgas PKH. Pak Heri, saya setuju Pak, identifikasi tanpa eksekusi memang tidak ada perlunya Pak.
Dan oleh karena itu, itulah gunanya kita membuat sebuah rencana yang memang executable, yang memang mungkin dieksekusi, tidak hanya daftar mimpi yang nampaknya indah tetapi tidak bisa kita laksanakan. Ya tadi Bapak mendukung ya Polhut, memang begitu Pak. Saya katakan tadi angka Polhut kita di Aceh sebagai contoh saja hanya 64 orang untuk mengcover 3,5 juta hektar. Artinya satu orang harus 54.000 hektar untuk dalam pengamanan tersebut. Insya Allah Pak, kalau dibantu Pak Heri saya akan semakin tegas Pak Heri. Pak Pangga, Wakil Ketua, kalau kita dudukkan persoalannya seperti itu tadi tuh, ya. Persoalannya adalah persoalan lama yang bergulung, ya, yang tidak terselesaikan persoalan strukturalnya. Jadi seolah-olah nanti masing menteri yang hadir akan hanya menambal sulam terhadap apa yang terjadi pada masa lalu. Dan oleh karena itu sekali lagi revisi Undang-Undang Kehutanan termasuk revisi Undang-Undang Pemerintah Daerah mesti memasukkan sektor kehutanan sebagai sektor wajib. Sehingga mata anggaran di daerahnya pun akan dimaksimalkan untuk sektor kehutanan. Saya kira udah banyak, Pak Pangga udah nggak ada ya? Gimana? Skip aja, maaf ya. Pak Johan, makasih sudah mengingatkan kembali apa yang pernah saya bacakan di forum ini pertama kali saya datang. Dan insya Allah Pak Johan, saya akan terus berusaha agar tangan saya tidak menandatangani sesuatu yang akan merusak hutan kita. Bang Alex, tentang HTI, saya kira kita punya cara menghitung yang sudah relatif valid Pak, karena juga dikurasi oleh teman-teman di Simontana misalkan, bahwa yang kita hitung itu memang tegakkan hutan alam. Jadi kalau misalkan ada penanaman hutan HTI itu bukan termasuk dari neto dari reforestasi kita. Ya kalau penanamannya berarti kan bukan neto dari usaha reforestasi kita. Jadi betul-betul hutan alam Bang, kalau penghitungan itu. Rehabdas setelah itu Bang, saya kira di raker berikutnya, saya kira kalau konteksnya sudah selesai usaha kita untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi, saatnya mungkin kita memang harus berbicara hal yang lebih struktural, termasuk di dalamnya membincang tentang anggaran yang memang yang layak ya diberikan untuk daerah terdampak ya, untuk melakukan mitigasi yang lebih baik lagi. Saya kira itu Pak, sementara ini terus terang mengatasi keterbatasan jumlah Polhut, misalkan kita mempergunakan drone untuk patroli, smart patrol ya, mempergunakan itu sehingga apa yang di cover tadi hanya berapa kilometer kemudian bisa lebih baik lagi. Kalau seandainya memang dengan radar ini memang bisa lebih akurat, dan saya pernah diceritakan juga oleh Pak Dirjen Planologi, tapi harganya luar biasa mahalnya. Tapi kalau memang ada komitmen kita untuk mengeksekusi itu, dan kita coba akan bicarakan juga dengan Pak Presiden maupun dengan Menteri Keuangan. Terakhir Bu Titi, terima kasih atas motivasi Ibu, peringatan Ibu kepada kami. Sekali lagi ini memang truk yang tadi nampak di mata kita ini betul-betul lelucon sekaligus menghina kami di Kementerian Kehutanan. Insya Allah nanti saya akan tugaskan Pak Dirjen Gakum, tapi tentu juga dengan Satgas PKH kalau bisa betul dicari perusahaannya apa itu, dan harus bisa Pak Dirjen Gakum ya, agar kita saksikan, tunjukkan kepada publik lebih banyak lagi bahwa negara hadir dan ada deterrent effect terhadap orang-orang yang memang melakukan illegal logging selama ini. Sekira demikian yang bisa saya tanggapi. Mohon maaf apabila ada kekurangan, saya kembalikan kepada Ibu Ketua. Terima kasih. Baik. Di file yang sama tadi di bagian bawah. Siapa yang operator? Oke, sebelum ke sana sambil menunggu. Oke, saya kira coba buka yang Batang Toru tadi. Karena ini terkait yang Batang Toru halaman berapa? Das Batang Toru. Halaman berapa? Oke, satu lagi setelahnya. Next coba. Next. Oke. Balik. Ini Pak Darori. Ini yang tadi saya katakan, ini Agincourt Resources ya, yang terbuka dan itu yang jadi viral di mana-mana ya, dan dengan gampang sebenarnya dengan Google kita bisa lihat. Nah, ini yang jadi masalah. Next selanjutnya. Bukan jadi masalah ya, tapi ini faktanya. Jadi pada tahun tahun 87 itu TGHK ya Pak,
Jadi itu udah jadi APL. Ya, itu udah jadi APL. Di halaman berapa ya? Di ini. Bukan di sini ya, di lampirannya di yang penuh tadi. Oke. Saya nggak bisa baca. Bahan saya tadi ada ini. Yang kemudian iya Pak Sadin. Oke, zoom. Kemudian pada geser ke kiri. Geser. Kemudian tahun 2005 ya, itu udah jadi APL tapi dikukuhkan kembali RT RW 2023 2018 itu sebagai APL juga. Kemudian next, terus kanan ya. Kemudian di tahun 2021 ya, berdasarkan usulan revisi RT RW Sumut pada tahun 2009, 2013, 2012 ya, itu tetap jadi APL. Jadi masalahnya itu APL, Pak. Udah dibuka di sana dan izin AMDALnya ada, semua ada. Nah tentu ini yang jadi masalah kita. Maksud saya tadi Pak, sekali lagi kalau kita bicara tentang persoalan strukturalnya, ya memang harus ada kerjasama. Tadi ada badan koordinasi RT RW untuk membincang apakah hal semacam ini di APL atau di kawasan. Itu contoh ya tadi ya, tentang berapa ini tadi. Pak Slamet, saya kira tobat kapan saja ya Pak, dan kita harus tobat bareng-bareng. Saya nggak sama sekali dengan pernyataan Cak Imin itu, saya tidak ada masalah. Sekali lagi, ajakan tobat, apakah tobat nasuha, apakah tobat ekologi, setiap hari insya Allah kita melakukan tobat. Cuman konteksnya ketika itu Cak Imin yang meminta maaf kepada saya, maksudnya bukan itu kata Cak Imin. Bukan itu, surat saya itu bukan tentang itu. Dan saya kira sekali lagi, ayo kita tobat bareng-bareng gitu ya. Dan ya harus kita lakukan secara bersama-sama. Penegakan hukum rendah, itu fakta Pak, saya nggak bisa mengatakan tidak. Coba penegakan hukum, datanya, halaman berapa? Di lampiran ini memang. Ya, ini data tadi mana Pak? Ini penegakan hukum. Penegakan hukum 10 tahun ya, dari penanganan aduan, pengawasan, proses pengawasan dan kasus P21. Memang faktanya Pak, di 2025 kami hanya 121. Dibandingkan dengan 2024 yang P21 176. Mungkin dengan logika yang Bapak katakan tadi mungkin mestinya nggak 176 di 2024, bisa lebih ratusan, bahkan ribuan. Oleh karena itu ini memang kami evaluasi Pak di penegakan hukum kami ya, dengan sekali lagi dengan anggaran yang terbatas, dengan sumber daya manusia yang terbatas, kita coba maksimalkan bahwa penegakan hukum terutama di kasus P21-nya akan mesti lebih banyak lagi. Jadi ini data saja Pak, saya harus sampaikan apa adanya. Tapi ada yang ditangani Satgas PKH. Ya. Dan tentu ada dengan adanya Satgas PKH kemudian sudah ada beberapa yang memang sudah ditangani langsung oleh Satgas PKH, termasuk kemarin Pak Dirjen Gakum baru saja kembali dari Halimun Salak ya untuk menertibkan peti. Ya, peti yang tadi di tenda-tenda biru itu Pak, itu udah penertiban keberapa Pak Dirjen? Ya ini udah operasi ketiga. Operasi ketiga di Halimun Salak dilaksanakan dengan Satgas PKH. Pak Dirjen baru kembali bertugas. Soal pelepasan kawasan tidak melibatkan DPR, monggo. Kalau memang itu usulan dan kemudian harus diundangkan, apakah itu nanti di undang-undang apa di PP, monggo. Plus minusnya segera dihitung. Ya. Saya nggak ada masalah, Bapak. Kemudian balik lagi ke Pak Dorori ya, saya kira terutama pasal tadi Pak ya, pasal Pak Firman tadi kata Pak Dorori belum diterapkan. Saya mohon tadi udah bicara juga dengan Pak Wamen untuk dipelajari dan coba dieksekusi di lapangan. Maksud tadi Pak Firman ya, ini terkait dengan tadi ya Pak Firman tentang Undang-Undang 18 ya, yang memang cukup menjadi kerangka acuan untuk penegakan hukum, tapi termasuk tadi yang kata Bapak ada 15 tahun pembiaran yang bisa ditindak ya, yang belum pernah ada sejarahnya undang-undang ini dipakai ya Pak. Nanti kita coba pelajari lebih dalam Pak, dan coba kita eksekusi dengan undang-undang yang ketika itu Bapak inisiasi. Saya setuju Pak, dana reboisasi
PSDADR itu memang harus balik ke kitab seperti yang saya jelaskan pada sebelumnya Pak, supaya kembali ke tapak gitu Pak. Jadi apa yang didapat di tapak dikembalikan kepada tapak agar memang kembali ke alam. Penanaman, rehabilitasi, penjagaan das, lain sebagainya itu. Pak Osman Hussein, terima kasih atas berbagi kesedihan Bapak. Saya kira semua yang ada di ruangan ini mempunyai perasaan yang sama. Saya tidak bisa melakukan generalisasi, tapi saya menyaksikan sendiri Pak. Saya turun ke lapangan dan saya terus terang secara pribadi berpikir bahwa apa yang terjadi ini to some extent ini ada kontribusi saya, dan oleh karena itu bagian dari kesalahan saya gitu. Yang memang tidak bisa mencegah secara maksimal apa yang tidak bisa memitigasi secara maksimal apa yang bisa kita lakukan itu. Tapi saya kira presentasi saya semuanya fokus Pak untuk menjawab 3 provinsi. Kecuali tadi saya hanya memberikan potret tentang data deforestasi secara nasional. Lain daripada itu detailnya das di Aceh ada berapa yang terdampak, berapa hektar dan apa yang harus dilakukan. Saya kira saya tadi sudah coba presentasikan kepada Bapak. Pak Sturman dan beberapa Bapak tadi mengatakan jadi apa nih penyebab banjir ini, longsor ini. Saya tidak punya kapasitas untuk merangkum itu karena memang seperti di paragraf pertama yang saya sampaikan tadi, ini adalah satu kondisi yang terjadi ya, yang terpengaruh oleh satu faktor dan berbagai macam faktor, ya, kombinasi antar faktor. Apakah ada faktor cuaca ekstrim? BMKG saya kira sudah menjelaskan. Saya tidak perlu menjelaskan kembali bahwa ini memang cuaca ekstrim. Apakah hanya disalahkan cuaca ekstrim? Saya kira tidak. Ya, saya tadi juga mengatakan ada kontribusi kami, ya, kontribusi kehutanan yang tidak bisa menjaga das dengan baik di hulu. Ya, saya kira tadi di halaman pertama ya, di pertama-tama tadi saya mengatakan, kalau boleh dibuka lagi, ya, saya katakan bencana bandang, banjir bandang, tanah longsor di 3 provinsi terjadi karena kombinasi beberapa faktor yang saling terkait, dan diantaranya adalah kerusakan hutan dan lahan pada daerah tangkapan air di DTA, daerah tangkapan air. Lalu apa solusinya? Tadi saya juga menawarkan Pak, saya tidak tahu apakah saya tidak terlalu mampu membuat summary terhadap apa yang dilakukan. Tapi saya katakan tadi perubahan struktural harus dilakukan. Pertama, memberikan pola baru, struktur baru, kebijakan kehutanan. Termasuk tadi mengkaji ulang hubungan pusat dan daerah dalam melakukan pengelolaan hutan ini Pak. Di undang-undangnya hutan lindung dan hutan produksi penanggung jawabnya adalah provinsi, tapi tapaknya ada di kabupaten kota dan tidak ada dinas kehutanan di kabupaten kota. Karena kehutanan di undang-undang daerah apa tadi nama undang-undang di Undang-Undang 23, pemerintah daerah itu juga dianggap sebagai sektor sunnah Pak, bukan sektor wajib, sektor tambahan, sehingga istilahnya urusan pilihan. Kalau kasarnya kalau memang ada dananya boleh, kalau enggak apa-apa. Nah ini harus diubah Pak, karena hanya dengan kebijakan itu kemudian kita bisa memastikan sekali lagi perubahan yang permanen itu bisa terjadi, tidak hanya tergantung kepada niat baik dan komitmen seperti yang ditunjukkan oleh Pak Presiden hari ini. Harus dipermanenkan dengan pembuatan regulasi. Sama tadi Pak Johan, tidak ada data tapi tidak ada kesimpulan, tapi saya tadi mencoba mensamarikan Pak. Jadi harus ada struktur diperbaiki, penegakan hukum harus lebih berani. Izin saya sudah mulai cabut Pak, saya rapikan, ini bagian dari forest governance. Kalau memang PBPH-nya tidak memenuhi persyaratan, tidak melakukan tata batas, tidak membuat rencana kerja PAK, apa namanya?
RKU rencana kerja umum Dan RKT. dan RKT rencana tahunan sekian tahun kita cabut Pak. Karena hanya dengan itu ya. Ada fragmentasi. Ada fragmentasi, ada konflik tenurial, banyak kriteria yang disampaikan yang memang kemudian harus yang harus membuat kita harus melakukan pencabutan tersebut. Apalagi tadi saya katakan perlu ada badan koordinasi RT RW Pak, ya. Itu perubahan struktural Pak. Kalau tidak ada badan tersebut dan kemudian masing-masing orang memiliki kepentingan dan mengurus sendiri-sendiri, dan ketika ada conflicting juga akhirnya RT RW banyak sekali yang tidak bisa diselesaikan karena tadi ada interest dan kemudian tidak ada lembaga yang bisa menyelesaikannya lebih dari mengatasi menteri-menteri yang ada. Itu yang terjadi Pak. Yang harusnya daerah serapan tapi kemudian menjadi perumahan, yang harusnya daerah pertanian tapi kemudian menjadi daerah komersial dan lain sebagainya itu. Khusus dalam jangka pendek ya, kita akan sekali lagi memastikan bekerjasama dengan Kapolri dan Satgas PKH untuk memastikan sekali lagi apa yang menjadi concern publik selama ini, dari mana material kayu itu ya. Insya Allah akan kita segera temukan dan apabila ada indikasinya akan kita tindak tegas. Apalagi yang saya lakukan ya tadi Pak, sudah ada 12 subjek hukum TT yang diindikasikan juga mempunyai masalah. Tadi dikatakan yang ada di daerah, terutama di daerah Batang Toru tadi. Insya Allah akan kita tindak tegas dan nanti akan saya sampaikan laporannya kepada Bapak di Komisi 4 ini. Pak Gus Samunjiwo, diskusinya belum selesai Pak di Satgas PKH, tapi dari kami ya, karena memang ada aspek komersialnya, tapi kami meminta hutan konservasi minimum yang jumlahnya sekitar 1,1 juta yang di Satgas PKH. 1,3. Sekitar 900.000 maaf. Itu yang wajib Pak, yang kami betul-betul minta Satgas PKH untuk bisa dikembalikan ke kehutanan, menjadi hutan kembali, termasuk di dalamnya adalah Tesonilo 81.000, sekarang efektifnya 12.000. Ini pelan-pelan tentu dengan dialog karena memang sudah ada masyarakat di sana, kalau bisa kita kembalikan fungsinya menjadi fungsi konservasi. Pak Pramohan, makasih. Mohon doanya Pak, habis umroh, malaikat masih bergelantungan pasti. Tadi itu Pak list, saya sudah membuat list PBPH, tapi saya tidak bisa sambutkan sekarang karena ini terkait dengan aspek legal. Ya. Ada lebih kurang 12 perusahaan yang ada indikasi pelanggaran. Kemudian ada 20 PBPH ya, yang di dalamnya adalah termasuk yang di 3 provinsi Pak, ya, yang kami nanti akan juga umumkan kepada publik ya, yang memang akan bermasalah itu. Satgas PKH seperti yang kita ketahui Pak ya, ini masih sedang bekerja ya. Kemarin masih bekerja di Halimun Salak, sekarang juga diperintahkan oleh Presiden melalui Menko PMK, kemarin Pak Sesnek dan Sebelum Mentawai Pak. 5.000. Iya, sebelumnya ya yang illegal logging ini ya bekerja sama Gakum dengan Satgas PKH, ada illegal logging di Mentawai. Pak Alek di Sumatera Barat yang 5.312 meter kubik yang kemarin kita sita di Surabaya karena sudah terkirim ke Surabaya. Insya Allah ya dengan segala keterbatasan sekali lagi pertemuan ini memotivasi kami ya, terutama tentu saya untuk terus mengawal bersamai Dirjen Gakum untuk bisa lebih banyak lagi karena memang datanya tadi lebih rendah ketimbang tahun sebelumnya. Kang Dadang, Golkar. Sholat skip Bu ya. Pak Paulus Hadi, Pak Paulus, ya saya setuju sekali Bapak tentang keterlibatan warga lokal ya, disitulah kemudian kita lihat keberpihakan Pak Presiden ya, untuk mengalokasikan perhutanan sosial masih ada sekitar berapa itu berarti ya, sekitar 4 jutaan lagi untuk perhutanan sosial, di dalamnya juga ada tadi Pak 1,4 juta untuk masyarakat hukum adat. Memang harus ada undang-undang yang lebih kuat Kak, yang untuk mengikat, tidak hanya undang-undang kehutanan, tapi sekarang saya kira ada masuk prolegnas ya tentang undang-undang masyarakat hukum adat ya, sebenarnya didorong ke sana Pak supaya ada kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat. Bu Endang, Pak. Oh karbon, ya betul. Sorry Pak. Saya setuju sekali Pak. Jadi memang di
di Perpres 110 itu Pak yang menjadi objek terhadap perdagangan karbon itu ya, PBPH ya. Seperti tadi saya sudah mengeluarkan PBPH tapi untuk untuk restorasi ekosistem atau jasa lingkungan, tapi juga bisa konservasi semacam di Waikambas kita coba menginvite swasta untuk melakukan restorasi. Sekitar berapa sekarang Pak yang jalan di Waikambas? Rencananya berapa restorasi? Berapa hektar? 17 tambah 13 Pak. Sekitar 20.000 ya, 20.000 hektar ini jadi habitat kunci bagi gajah, harimau dan juga badak Sumatera. Jadi ada dua, yang ketiga ya perhutanan sosial Pak. Dan termasuk tadi hutan adat. Jadi hutan masyarakat adat pun bisa mengklaim hutan yang mereka jaga untuk menjadi menjadikan penghasilan Pak. Sehingga seperti kata Bapak tadi ya bagaimana mungkin orang pindah dari sawit misalkan ke bisnis lain ketika memang bisnis lainnya tidak sama sekali tidak menguntungkan. Nah, dengan konsep agroforestry bahwa masyarakat dalam jangka pendek bisa mendapatkan sesuatu ya dalam panen secara reguler tapi tegakannya juga bisa diklaim sebagai carbon credit terutama untuk masyarakat adat tadi. Bu Endang Setiawati, saya setuju Bu, manusia penting ya, tapi satwa keanekaragaman hayati kita juga perlu dilindungi ya. Termasuk yang menyedihkan kemarin banjir tidak hanya manusia ya yang dalam konteks ini yang menjadi korban tapi juga ada gajah ya yang di mana Pak ya kemarin saya lupa. Das Kulon Merepu Pak. Kulon Merepu di Aceh ya. Saya kira ya bagian dari rehabilitasi ekosistem itu saya kira memang nanti arahnya tidak hanya menjaga das dan juga kepentingan manusia untuk mencegah banjir, tapi tentu untuk menggembirakan kembali keanekaragaman hayati kita. Kalau HGU di sebelah Ibu, di ATR BPN Ibu. Jadi kan kita kawasan, kalau APL hak atas tanah, apakah HGU, HGB, SHM itu ada di ranah teman-teman kita di ATR BPN. Terima kasih Ibu. Saya kira Dimain, Ibu Ketua, Bapak Wakil Ketua yang bisa saya sampaikan dengan segala keterbatasan saya miliki. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Menteri. Dari diskusi dan dialog hari ini saya sedih, miris, dan saya marah. Bayangkan kayu sebesar itu, diameter 1,5 meter itu berapa ratus tahun
perlu tumbuh untuk pohon sebesar itu. Ini manusia mana di Indonesia ini yang seenaknya aja bisa motong-motong kayu seperti itu? Apa salah tuh kayu? Dia bikin salah tuh pohon tuh apa? Dia bikin begitu banyak kebaikan buat manusia. Pencegah erosi, memberikan udara, menyaring udara yang segar buat manusia. Kok dipotong gitu aja? Dan yang lebih menjengkelkan, itu truk itu lewat di jalan raya 2 hari setelah peristiwa banjir ini. Dan dengan kemajuan teknologi, truk itu lewat di depan hidung kita. Sungguh menyakitkan, Pak Menteri. Ini suatu, kalau orang Jawa bilang ngece. Apa ngece? Ngejek, mengejek tuh ya. Perusahaan ini ngejek gitu. Di baru kita kena bencana, dia lewat di depan muka kita. Ini suatu suatu hal yang menyakitkan dan menghina rakyat Indonesia. Saya minta kepada Pak Menteri untuk cari tahu siapa perusahaan itu dan tolong jangan ada pohon-pohon besar lagi yang ditebangin. Hentikan semua ini. Saya tidak mau, kami tidak mau hanya sekedar moratorium. Moratorium tuh besok-besok saya hidupin lagi. Tapi dihentikan, nggak usah ada lagi itu pohon-pohon besar yang dipotong-potong. Kita setuju semua ya teman-teman ya. Kemudian itu ada pohon-pohon juga yang sampai memenuhi pantai, memenuhi sungai. Itu kan bukan hanya itu akibat apa? Ya tadi Pak Alex bilang pembukaan lahan baru untuk perkebunan, pertambangan. Ini harus diperketat lagi untuk syarat-syaratnya. Jangan kita biarkan gitu saja. Sudah cukuplah ini, jangan lagi ke depan mau siapa kayak itu di belakangnya, mau bintang-bintang kayak mau apa. Kita ini mewakili rakyat Indonesia. Bapak juga ditunjuk sebagai pembantu presiden yang dipilih oleh rakyat Indonesia. Kita tegakkan hukum yang setegak-tegaknya, siapapun itu kalau memang merugikan bangsa dan negara, merusak tanah dan hutan kita, ditindak aja. Bapak nggak usah takut-takut. Kami di belakang Bapak. Baik, silakan Pak Menteri untuk memberikan tanggapannya atas